Tanya. Ya, perhatikan. Asesmen awal. Asesmen awal itu ada dua. Satu yang bersifat kognitif. Yang kedua adalah yang bersifat non-kognitif. Yang kognitif siapa yang melakukan? Guru mapel atau guru kelas. Guru mapel atau guru kelas. Kalau di MI ya. Apa yang akan dihasilkan dari asesmen kognitif itu? Kesiapan belajar. Boleh silakan, saya izinkan. Nah, kesiapan belajar itu diklasifikasi menjadi tiga. Belum siap, sudah siap, sangat siap. Kalau non kognitif ada dua. Ya, kalau non kognitif ada dua. Minat. Nah, minat mah bisa bias Pak, banyak pilihannya beragam. Nah, kemudian profil belajar atau gaya belajar. Nah, gaya belajar itu ada tiga. Visual, kemudian auditory, kemudian kinestetik. Sementara konsep berdiferensiasinya kan ada empat, yaitu apa Pak? Proses, konten, kemudian produk, terus lingkungan. Nanti tinggal Bapak Ibu menghilangkan saja. Coba bikin, kalau misalkan saya menugaskan sebagai fasilitator, coba bagaimana cara menjelaskan berdiferensiasi proses dengan kesiapan belajar. Berarti proses dengan kesiapan belajar seperti apa? Atau coba bisa menggunakan proses dengan minat. Nah, saya kan bikin tugas itu mana sih? Aduh. Ya. Cara mengukur kesiapan belajar itu gimana? Apakah? Oh, tesnya Pak? Tes Oke. Tesnya pakai soal bisa, Pak. Ya, materi atau sesuai dengan TP, target TP-nya. Nanti kita bikin passing grade. Makanya saya sering membuat itu 33%. Jadi dari siswa yang jumlahnya misalkan ada 30 itu berarti 10 kategori belum siap. Kemudian yang siap itu kan di ranking Pak. Hasil. Siap. Itu aja. Siap. Sangat siap. Yang sangat siap berarti di atasnya. Tangan diferensiasi. Nah ini saya tugas Bu Amiro. Nah, saya mata pembelajaran matematik Pak ya. Deskripsi TP-nya ini, saya tentukan TP-nya ini. Kemudian kita ingin mendesain pembelajaran berdiferensiasi berbasis asesmen awal. Asumsinya dari jumlah 21 siswa diperoleh yang minat belajar IPA itu 8 orang, yang minat seni 7 orang, yang minat olahraga 6 orang. Kan tugasnya kan disuruh bikin asumsi kan? Kita nggak melakukan tes. Dan cari aja yang gampang sesuai dengan nafsu saya. Nah, nanti pembelajaran berdiferensi prosesnya berdasarkan minat belajar kita kumpulkan. Kan materinya apa Pak tadi? TP-nya. Cerdik dapat mengukur panjang objek suatu benda. Nah, yang minatnya IPA kan ada berapa orang Pak? Tadi ada 8 orang nih, A, B, C, D, E. Prosesnya apa yang dilakukan? Ya dia melakukan pengukuran sesuai dengan minatnya. Kalau minatnya IPA, melakukan kegiatan pengukuran lingkar dan tinggi beberapa pohon tanaman. Karena minatnya IPA. Yang punya minat seni mengukur panjang dekorasi yang berada di sekitar sekolah. Karena dia minatnya seni. Karena berbasis proses. Kayak olahraga yang mengukur panjang lompatan beberapa temannya. Nah itu namanya. Jadi disesuaikan dengan itu yang proses. Berdiferensiasi berdasarkan kesiapan berdasarkan minat menggunakan konten proses. Kalau menggunakan konten proses tapi tidak berdasarkan minat tapi berdasarkan kesiapan, ya beda lagi. Ya.
Ya kalau kesiapan berbeda lagi, Bu. Kesiapannya kalau yang belum siap apa yang harus dia lakukan? Materinya seperti apa? Karena untuk materi ini cocoknya adalah menggunakan berbasisnya siswa berdasarkan minat. Jadi tidak setiap materi TP ini kemudian cocok untuk 13 konsep berdiferensiasi tadi. Bisa dipahami kan? Jadi tidak semua kemudian satu TP dia bisa masuk semua, tidak. Kalau terkait mengenai proses fotosintesis Pak, misalkan ada yang bisa memahaminya, ada yang belum bisa mempraktekannya. Untuk yang belum bisa memahami, yang hanya tahu tapi belum bisa mempraktekkan, dengan yang belum yang bisa mempraktekkan, gimana dalam proses itu? Nah, ibunya mau milih apa? Produk, konten, proses, atau lingkungan? Salah satu Pak ya. Yang paling tepat apa tuh? Nah, yaitu makanya ukuran tepat dan tidak tepatnya itu kita lihat TP-nya tadi. Kemudian yang kedua, ibu arahnya mau kemana? Mau pingin supaya siswa itu adalah memahami terkait dengan produknya, atau pingin melihat dari sisi prosesnya, atau pingin supaya siswa itu paham kontennya. Kalau paham kontennya, berarti nanti tinggal didistribusi menggunakan konten di sininya. Bukan proses. Kalau konten gimana ya Pak? Ya konten berarti materinya. Materinya kan tentang ekosistem. Cuman bendanya saja yang berbeda-beda sesuai dengan kalau yang belum siap ya ini. Materi lebih ringan ekosistemnya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kalau misalkan yang sudah siap, berarti tingkat kompleksitasnya sudah mulai sedang. Lingkungan sekitarnya lebih mendalam. Nah nanti kalau yang lebih siap, maka dia harus kompleks untuk membandingkan ekosistem yang satu dengan ekosistem yang lain. Itu konten. Itu aja. Jadi nggak 4-4-nya diambil Pak ya? Ya. Tidak 4-4 yang tadi. Tidak, masa 4-4-nya semuanya. Masa setiap kita mau mengajar TP, pilih salah satu berdiferensiasi yang paling tepat. Sesuaikan dengan gitu. TP-nya. Ya, sesuaikan dengan TP-nya. Masa berdiferensiasi harus 5-5-nya atau 13-13? Ya, yang ngajarnya nggak beres-beres. Kalau gini terpetakan Pak ya? Ya, terpetakan. Ini kan saya mengambil contoh. Saya punya TP-nya ini. Maka yang ingin saya angkat adalah pakai asesmen awal terkait dengan minat belajar saja supaya lebih gampang. Tidak menggunakan kesiapan. Kalau menggunakan kesiapan bisa nggak kira-kira Pak Muni? Bisa-bisa saja kalau mau dipaksakan, cuman nilai efektivitasnya kurang. Gitu. Nah, siapa yang punya pandangan seperti itu? Ya kita sendiri secara keilmuan. Gitu. Ini pasti kan ya? Iya. Ya. Tapi jangan terus dilamunin tapi nggak beres-beres tugasnya dikerjain. Tadi kira Malah